Lalu Nabi baru buka jendela rumah, kebetulan orang di antara yang bertengkar itu melihat. Nabi panggil dia. Apa sih masalahnya? Ini mungkin bahasa kita, utang, gini-ini dan sebagainya. Kata Rasulullah, berikanlah seperduanya saja. Ya, jangan kau ribut. Separohnya saja, utang kamu dihutang sama dia berapa? Suruh bayar separuh saja. Selesai. Kata dia, ya Rasulullah, saya laksanakan. Ya, orang yang menghutangi tadi itu patuh kepada Rasulullah, lalu dia kembali ke masjid, dia bicara sambil duduk, ya, atau yang tadi sambil duduk suruh berdiri, berdirilah saudaraku, tidak usah kita ributkan, bayar separuh saja. Kalau tadi yang dipertengkarkan sekian, sudah separuh saja bayar, selainnya saya ridho, saya sedekah. Nah, itulah cara penyelesaian yang terbaik bila terjadi perselisihan antara yang berhutang dengan orang yang menghutangi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis berikutnya, man adroka malahu bi'ainihi inda rajulin qad aplasa au insanin qad aplasa fa wa haqqu bihi min ghairi. Nabi bersabda, barang siapa yang mendapatkan hartanya di tangan orang yang telah pailit, maka dia lebih berhak mengambil barang itu daripada diambil orang lain. Artinya, orang yang berhutang benar-benar pailit, sudah tidak mampu lagi. Barang yang mau dijual dia sudah tidak punya barang, atau barangnya sudah dijual semua, rumah dia jual, tanah dia jual, ya, kecuali hanya yang ditempati saja, yang lain sudah dijual semua, ternyata belum juga cukup. Atau barangkali sudah habis-habisan bahasa kita ya. Nah, bagaimana orang yang menghutangi tadi? Dia tidak perlu menuntut orang itu, apalagi sampai ke pengadilan ya, supaya orang itu dihukum dan sebagainya. Dia udah pasrah. Berarti inilah kegagalan dalam hidup. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ridha, uangnya yang sudah tidak kembali lagi karena si penghutang ini benar-benar sudah jatuh, sudah pailit, maka semua itu akan diberikan pahala dan diganti oleh Allah nanti di hari kiamat. Tasaddaku, saat itu sedekahkanlah saja. Nggak usah diributkan, nggak usah pakai dibawa ke pengadilan, nggak usah sampai diberi pasal-pasal hukum hingga dia masuk penjara gara-gara utang tadi. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk bijak dan sangat bijak. Ketika itu terjadi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada diri kita. Kalau kita yang terjadi begitu, kemudian kita di penjara, bagaimana rasanya? Kalau kita yang terjadi sebagai orang yang hutang yang valid, kemudian diridhokan, diringankan, bahkan dibebaskan dari bayarannya, bagaimana senangnya? Semua amal kebaikan tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun uang itu kita kejar, kalau orang itu tidak mampu, kalau orang itu di penjara, ya, kan akan lebih menyiksa dia. Akhirnya anak dan keluarganya lebih sengsara lagi karena suaminya atau orang tuanya di penjara. Dia tidak bisa lagi menjalankan kehidupan untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarganya. Yang terbaik bagi mereka yang menghutang itu meridhokan semua dan membebaskan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan menggantinya. Apakah diganti dalam bentuk uang juga dengan rezeki yang lain, atau Allah berikan pahala nanti di hari kemudian. Jamaah sekalian yang berbahagia, hadis berikutnya memberi kelapangan. An Huzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Faqalu a'amilta min khairi syai'an? Qala la. Qalu tadzakkar. Qala kuntu udayinun nasa fa'amuru bi fityana an yunzirul mu'sira wa yatajawwazu anil musri. Qala Allah azza wa jalla tajawwazu anhu.
Jadi ini pernah terjadi, malaikat, Rasul menjelaskan, diterangkan oleh malaikat, malaikat pernah bertemu ruh orang, ruh seseorang. Kemudian malaikat bertanya, ya, kebajikan apa saja yang pernah Anda lakukan? Roh itu ditanya, ya, roh orang yang mati, yang tadinya hidup kemudian mati, lalu dibilang tidak ada. Coba ingat-ingat, kata malaikat. Barangkali ada kebajikan-kebajikan yang pernah engkau lakukan. Enggak ada, saya enggak punya kebajikan sama sekali. Saya enggak punya kebaikan. Karena memang dia tidak banyak amal soleh. Enggak ada ini semua. Kata malaikat, tazakkar, coba ingat-ingat dulu. Pasti ada nih. Ya. Lalu orang roh itu mengingat-ingat. Ya. Lalu ia ingat. Apa dikatakan? Aku pernah memberi piutang kepada orang banyak. Lalu kuperintahkan kepada pegawai-pegawaiku supaya memberi tangguh kepada orang-orang yang dalam kesukaran untuk membayar hutang itu, serta memberi kelonggaran bagi orang-orang yang berkecukupan. Jadi kebaikan memberi kelonggaran, kebaikan memberi kesempatan kepada orang yang berhutang karena dia tidak mampu membayar, diberi kelonggaran. Saat datang waktu tempo, orang itu nggak ada uang. Ya udah, saya kasih waktu 6 bulan. Kamu silakan berusaha. 6 bulan kemudian jatuh tempo, belum juga mampu orang membayar. Ya sudah, saya kasih 6 bulan lagi. Mudah-mudahan kamu punya rezeki dari Allah. Diberi kesempatan. Memberi kesempatan orang yang berhutang, orang yang berutang tadi untuk membayar, itu juga termasuk kebaikan. Kebaikan yang tercatat sebagai amal soleh. Allahu Akbar. Dan itu ada balasannya. Lalu kata Nabi, kata Allah, kalau Allah Azza wa Jalla tajawwazu anhu. Hai malaikat, berilah kelapangan pula dia. Jangan disiksa dia. Jangan disiksa dia, beri kelapangan. Karena dia pernah memberikan kelapangan kepada saudara-saudaranya yang berhutang kepadanya. Allahu Akbar. Di sini saudara ajaran Islam, apalagi kebaikan-kebaikan yang lain. Apalagi kalau memang uang yang dihutangi tadi diberikan kebebasan sama sekali. Ya, apalagi itu menjadi pahala. Selama orang yang berhutang belum membayarnya, dan diberi kesempatan orang yang menghutangi tadi, ya, maka itu sebagai sedekah. 1 juta 1 bulan belum bisa bayar, sama dengan bersedekah dia 1 bulan. Bulan ke depan dia belum bisa bayar lagi 1 juta, dia sedekah 1 juta 1 bulan tersebut. 5 bulan dia tidak atau belum mampu membayar juga, maka yang punya atau yang menghutangi tadi sama dengan bersedekah 5 juta. Inilah ajaran Islam yang indah sekali kepada kita bila ini semua dipraktekkan. Nggak ada yang seperti sekarang, saudara-saudara, pakai debt co, apalagi itu ya bahasanya itu. Debt collector ya. Iya, dengan body yang menyeramkan, dengan macam-macam datang, gebrak-gebrak pintu ya, apalagi semua, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu bukan cara Islam. Bahkan sampai kita lihat ada di video ya, yang masuk kepada kita di waya-waya, sampai ada yang dipukul ya sama debt collector ya, dan sebagainya. Nah, ini karena mereka tidak melandaskan cara pergaulan mereka, cara hidup mereka dengan cara Islam. Kalau saja mereka, mungkin mereka bukan beragama Islam ya. Kalau saja mereka beragama Islam, insya Allah. Kalau saja mereka orang-orang Islam memahami ajaran Islam seperti ini, maka kebaikan-kebaikan sajalah yang terus terjadi kepadanya. Jadi tidak lagi memerlukan debt collector, cukup dia secara pribadi saling memberikan kemaafan. Dan mereka yang memang orang-orang yang merasa berutang, dia mesti bertanggung jawab. Ya, ada hadis Nabi kita mengatakan SAW, apabila seseorang menikah, nah hadisnya begini, apabila seorang menikah dengan mahar yang dia berhutang, nikah dengan mahar mas kawin utang. Mas kawinnya 10 juta,
hutang. Kemudian dia tidak niat membayarnya, maka hubungan dalam rumah tangga itu dianggap zina. Ada hadisnya begitu. Barang siapa yang nikah dengan mahar yang berutang, tapi dia tidak niat membayarnya, cuma akal-akalan, nggak punya duit, pengen nikah, pengen kawin, mas kawinnya utang, siap, nggak apa-apa, yang penting nikah halal, ya kata dia. Tapi di dalam hatinya niat dia tidak mau bayar, akal-akalan, maka hubungan keluarganya dianggap zina. Yang kedua, barang siapa yang mau berhutang, tapi niatnya nggak mau bayar, setelah dikasih janji-janjinya, mas saya butuh uang sekian juta, insya Allah nanti saya bayar. Kalau arisan keluar, ada yang begitu alasannya Pak. Kalau tanah saya yang laku, saya sudah laku, saya kembalikan duit ini. Saya lagi usahakan jual tanah atau rumah saya. Cuma omongan di lisan, tapi dalam hatinya dia nggak mau bayar. Enggak, saya akan bayar. Begitu dapat uang, dia pergi. Agak balik-balik lagi. Ya, cuma alasan aja dia jual tanah dan sebagainya. Maka kata Nabi, orang itu dianggap pencuri. Dianggap pencuri. Jadi walaupun transaksinya dia hutang, tapi karena ada niat jelek dia yang tidak mau bayar, maka ketika uang itu dia bawa, maka hukum uang itu dianggap dia mencuri. Haram dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para jamaah sekalian tentang hutang piutang. Oleh karena itu, mari sama-sama, apabila kita masih mampu berusaha dengan baik, janganlah berhutang. Karena hutang itu bagian dari hal-hal yang merepotkan. Sampai ada doa Nabi. Nabi ada satu doa yang boleh kita catat. Mungkin saudara-saudara sebagian sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafal itu udah? Udah ada yang hafal? Hafal. Coba baca, silakan. Allahumma minal ufri wal fakr. Allahumma. Ada dua orang, satu-satu dulu. Batida ini wa qahri rijal. Itu Ya. dulu saya bacanya kalau habis salat gitu dulu. Silakan, ada lagi. Silakan, yang lain. Ada yang udah hafal atau kita catat diulang lagi? Ditulis. Allahumma inni a'udzubika Minal ufri wal fakr. minal hammi wal hazani. Satu. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Yang ketiga, wa a'udzubika minal bukhli Wal fakr. wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika yang keempat, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hammi wal hazan, dari sifat sedih dan duka cita. Persoalan-persoalan yang datang yang membuat kita sedih dan duka cita. Wah, dan aku berlindung kepada Engkau daripada lemah dan malas, al-ajzi wal kasal. Jangan sampai lemah, jiwanya lemah, fisiknya lemah, malas beribadah, malas bekerja, malas berusaha. Kita minta berlindung kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli.
Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat penakut dan bakhil. Ya, jangan jadi orang penakut. Iya, keluar malam takut, mau sholat malam takut, semuanya serba takut. Wal bukhli dan bakhil, kikir. Udah dapat uang, nggak mau berbagi kepada orang lain. Wa a'udzubika yang keempat, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari terlipat hutang. Ya, ghalabatid dain, dimenangkan hutang atau banyak hutang, wa qahri rijal, dan dimaki-maki orang, ya, dibentak-bentak orang. Kenapa? Karena nggak kuat bayar. Jadi doa ini baiknya kita baca, ya, apakah sehari sekali atau pagi sore kita baca, agar tidak terjadi buat kita 4 macam itu. Karena Rasulullah sudah memberikan doa itu, artinya Rasulullah sudah memelihara kepada umatnya agar tidak terjadi yang 4, karena yang 4 terjadi itu akan memberikan kesulitan dalam hidup. Dicari-cari orang, ya, dimaki orang, malu dan sebagainya, beban hidup kita jadi tambah banyak. Oleh karenanya berusahalah kita yang halal, ya, agar Allah berikan kemudahan rezeki kita, tidak perlu lagi kita sampai berhutang-hutang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.